Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kelas 11 semester 1 ini kalian belajar materi baru. Kalau di kurikulum 2013 namanya teks prosedur. Nah, kenapa dalam kehidupan kita sehari-hari butuh adanya instruksi atau prosedur itu? Contoh, bayangkan kalau ada prosedur yang dilewati. Error, nggak zaman kan naik angkot, tapi bayangkan naik angkot langsung bilang, Pak jalan. Nyampe nggak di tujuan? Enggak. Jadi logikanya prosedur itu dibutuhkan agar siapapun yang menggunakannya ataunya nanti akan sama. Sebelum itu, Bu Feli presensi dulu. Bu Feli sudah siapkan ada di LMS. Ini kalau Bu Feli buka, di sini ada tautan. Kita di pertemuan yang mengonstruksi, di sini ada presensi dan LKPD. Ketika Bu Feli buka isinya ini, berarti masih 14 ya. Siapa yang bantu Bu Feli untuk berdoa? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita hari ini akan belajar mengonstruksi informasi pada teks prosedur berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Tujuannya melalui model pembelajaran blended learning, artinya kalian sudah mempelajari atau melihat materi itu di LMS sebelumnya. Jadi tipenya Bu Feli ambil yang flip classroom. Bu Feli akan berikan metode belajar yang baru buat kalian. Kalau kalian sudah pernah mengerti desain sprint, alhamdulillah. Kalau belum, akan kita praktekkan hari ini memanfaatkan media digital. Nah, sekarang pakai Jamboard. Nanti sehingga kalian bisa mengembangkan sikap jujur, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Jadi setiap pembelajaran ada pengembangan karakter serta kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi ada kompetensi pengetahuan sama keterampilan. Hari ini kita fokus pada pengetahuan dulu. Kalian dianggap lulus jika bisa 3 hal. Bisa mendeteksi pernyataan umum dan tahapan pada teks prosedur. Kalian bisa menyusun kembali atau mengonstruksi tadi dengan kalimat sendiri. Dan yang ketiga, kalian bisa mengembangkan informasi dengan kalimat kalian sendiri. Karena ini pertemuan pertama untuk mengonstruksi, Bu Feli kenalkan dulu hakikatnya teks prosedur. Ada 4 bagian dalam struktur teks prosedur. Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, sudah punya gambaran? Nah, kali ini Bu Feli punya teks yang nanti akan kita bedah, kita konstruksi per bagian, isinya pernyataan umum atau tujuan itu apa intinya, gitu ya. Caranya nanti pakai Jamboard, cara menggunakan Jamboardnya, gambarnya seperti ini Bu Feli ambil dulu dari YouTube. Bu Feli tampilkan caranya. Kemudian di sini ada fitur sticky note. Sticky note ini bisa kita gunakan untuk menandai bagian-bagian yang penting dari Jamboard kita. Gitu, Oke, untuk mengonstruksi teks prosedur, kalian kan sudah belajar materi Bu Feli sebelumnya itu ada di LMS, dan kalian mengembangkan, sampai proses akhirnya mengembangkan dan kalian presentasikan. Teks yang akan kita konstruksi adalah ini. Cara daftar BPJS Kesehatan Online via JKN Mobile. Pertanyaannya Bu Feli ada sekian, sudah ada di Jamboardnya. Sajian hasilnya nanti kalian boleh pakai Canva, kalau template-nya ada di bawah, kalau pembuatan infografis, contohnya hasil mengonstruksi, contohnya adalah ini. Yang akan Bu Feli nilai pada pertemuan kali ini ada 3 hal, yang tadi ada pengetahuan, kalian saya anggap lulus, dari Jamboard nanti itu kalau kalian bisa mendeteksi pernyataan umumnya yang mana, tahapannya yang mana, disusun kembali konstruksinya untuk pernyataan umum bagaimana, susunan kembali atau konstruksi bagian tahapan seperti apa, sama dikembangkan. Ini nanti ada skornya. Kalau penilaian keterampilan, Bu Feli ambil yang presentasi. Yang terakhir, Bu Feli juga menilai sikapnya, kalian dikatakan bisa jujur, disiplin, kerjasama, sama tanggung jawab, ada rubriknya di LKPD. Kalau kalian klik di LMS ini ya, yang LKPD sama presensi yang ini, muncul ini, instruksinya sudah ada di sini beserta teksnya. Coba kita latihan dulu. Klik ke board yang kedua, kita mendeteksi pernyataan umum. Silakan dibaca dulu. Sudah membacanya? Pernyataan umum yang warna apa? Hijau ya. Kalau yang kuning apa? Judul. Nah, udah paham ya? Kalau yang biru material atau yang orange adalah langkah-langkah. Sekarang kita fokus ke yang hijau. Apakah isi informasi atau inti informasi yang ada pada kolom yang berwarna hijau? Kalian ketik jawaban kalian di Jamboard, pilih satu sticky note, warnanya boleh bebas, Bu panjang boleh, Bu boleh, pendek boleh, Bu boleh. Sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Otomatis kalau pakai sticky note dengan metode desain sprint kan semuanya akan berpendapat kan ya? Coba kalau siapa yang mau berpendapat, nggak akan semuanya angkat tangan. Kurang berapa? Sudah berapa dan kurang berapa? 12 kurang 2. Sekarang kita cek jawabannya satu-satu. Dari jawabannya Panji, dikatakan mendaftar BPJS Kesehatan via JKN Mobile tanpa harus daftar ke kantor BPJS Kesehatan. Benar atau salah? Benar. Salah satu, silahkan bantu Bu Feli ambil satu jawaban, boleh milikmu sendiri, boleh milik temanmu, yang kita
ambil satu kesimpulan yang benar, karena semuanya betul kan jawabannya, yang mewakili dari ke-14 jawaban ini. Ambil salah satu, letakkan di sebelah sini. Bebas punyanya siapa? Siapa yang mau bantu? Letakkan di sebelah sini. Nah, punyanya Akmal. Akmal, dari semua jawaban kalian kan sudah benar semua. Ada yang pendek, ada yang panjang, tidak ada yang salah. Terus yang kita anggap menjadi satu kesimpulan yang sama atas isi informasi pada bagian pernyataan umum adalah bahwa mendaftar BPJS sekarang bisa via online menggunakan aplikasi JKN Mobile. Setuju? Setuju. Ini sekarang kamu ubah dengan kalimatmu sendiri. Bot keempat. Silahkan susun kembali atau konstruksi pernyataan umum tadi dengan kalimat sendiri. Masih 5 yang merespon? Bu Feli, tolong dibantu ngecek jawabannya ada yang berbeda nggak? Intinya sama semua. Sama semua. Iya. Berarti benar semua ya? Benar semua. Kalian sudah bisa mengonstruksi atau menulis ulang dari isi informasi tadi pernyataan umum. Kalian sudah tahu intinya apa, sekarang kalian tulis lagi bentuknya seperti ini. Beda-beda kan ya tiap orang, tapi intinya sama. Berarti untuk kompetensi mengonstruksi pernyataan umum, kalian dianggap lulus. Jadi, apa saja ciri pernyataan umum? Jelaskan lebih detailnya tentang judulnya. Iya, benar. Kita lanjut ke tahapan sekarang di Jamboardnya. Isi dari langkah-langkah ini intinya apa? Ada yang kesulitan? Feli geser ke Jamboardnya. Sudah berapa yang mengisi? Ada 11. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Dalam satu meja kan ada 4 anak sama 3 anak ini ya. Tolong dikoreksi jawaban temannya yang sebangku. Saya ngoreksi punyanya Ayusha dan Alisa. Oke. Kalau menurut saya jawaban mereka udah benar dua-duanya. Oke, terima kasih. Kan ini berarti sudah benar semuanya ya, 14-nya. Kamu tarik salah satu untuk naik ke atas pojok yang paling mewakili isi informasi tahapan. Jadi punyanya Panji. Iya, tolong dibacakan. Mengunduh aplikasi JKM Mobile, memasukkan data atau dokumen yang dibutuhkan. Lalu user akan mendapatkan nomor virtual account. Oke, sekarang Bu Feli komentari ya. Ini sekaligus tahapan evaluasi namanya kalau dari Bu Feli. Untuk yang dari jawabannya Panji ini, dideskripsikan atau dirinci sama dia bahwa isi informasi pada tahapan itu mengunduh aplikasi ini, caranya ini, dan ini. Nah, ada satu kata atau diksi yang belum ditambahkan oleh Panji di sini. Terkait isi informasi dari teks prosedur itu. Intinya langkah-langkah tersebut berisi tentang langkah atau cara atau tahapan. Nah, kurang satu kata kan ya? Gitu cara ngoreksi punya pekerjaan temennya ya. Bisa cepet kan diskusinya kalau kayak gini. Kasih apresiasi buat Akmal. Dari tahapan tadi, silakan ditulis ulang intinya apa. Kan tadi sudah tahu intinya apa. Sekarang diubah dengan kalimatmu sendiri. 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 4. Sudah 14. Sekarang kita koreksi. Dari Bu Feli kita koreksi hasil konstruksi atau tulisan ulangnya. Rizal, langkah-langkah mendaftar, betul, tahapan berurutan, bagus. Oke, betul semua, boleh tepuk tangan buat semuanya. Tahapan, bagaimana, benar semua kan ya? Berarti skornya lulus semua. Oke, berarti ciri-ciri tahapan yang ada teks prosedur itu berisi tentang? Isi tentang langkah yang berurutan. Iya, betul sekali. Nah, itu si Virus, nggak apa-apa, mungkin dia sakit, alhamdulillah. Mas Fauzan, boleh langsung duduk mas, sebelah mana? Ya. Terlambat karena apa? Oh, Masya Allah. Sekarang hasil konstruksi kalian tadi yang dengan kalimat sendiri diubah dalam bentuk desain seperti ini. Kalian boleh mengembangkannya, cari referensi lain yang judulnya mungkin lebih komunikatif, judulnya yang lebih menarik, atau benar-benar full dari ide kalian sendiri untuk mengembangkan mulai dari judul, pernyataan umum sampai tahapan. Ini contohnya saja. Kalau sudah, silakan langsung diposting di media sosial Instagram kalian. Hasil postingannya yang dikumpulkan di LMS. Bisa dimengerti? Oke, silakan. Tadi itu bocor. Nah, Iya. Terus ke bengkelnya itu baru buka jam 9. Dan 9 tadi. Oh, ya. Sudah sarapan? Oh, sudah. Ya udah, sekarang lanjut diskusi sama temennya di bagian mendesain ya. Isi izin tanya, kalau yang di infografis ini berarti isinya ada judul, syarat dan cara, tujuan, hasil itu maksudnya gimana? Oh, enggak, ini contohnya Bu Feli kan hasil konstruksi. Ini judul aslinya kan ya? Ini untuk menunjukkan ke kalian bahwa judul yang saya hasilkan dengan pengembangan kalimat saya sendiri adalah ini. Kalian langsung berupa ini boleh. Jadi ini maksudnya hasil konstruksi.
Jadi nanti yang dikumpulkan ini tentunya per anak ya, assignment-nya. Di assignment-nya ini satu kelompok semuanya mengumpulkan. Nggak usah lama-lama milih desainnya. Terus untuk ngedesainnya itu ya kita kerjasama gitu. Iya. Oke, paham. Dengan waktu 10 menit yang sudah selesai desain, linknya kumpulkan di LMS atau di grup WA. Setelah itu yang sudah siap langsung presentasi duluan. Izin bertanya untuk waktu presentasi nanti apakah diperbolehkan menggunakan bahasa yang sehari-hari? Diusahakan formal dulu. Seperti ini teman-temannya baca teks. Terus inti dari pernyataan umum atau paragraf yang pertama itu apa, intinya apa. Tadi pakai sticky note yang sudah dijemput. Setelah itu berikutnya inti informasi tadi diulang, dibahasakan dengan kalimat sendiri. Gitu. Hasil boleh, betul. Terus hasil pernyataan umum yang sudah diubah dengan kalimat sendiri tadi, sampai tahapan prosedur kan tadi sampai langkah-langkah, sekarang didesain untuk dipresentasikan. 6 menit lagi, yang sudah silakan link Canva-nya atau yang sudah diupload di medsos diletakkan di LMS. Bu Feli sembari memasukkan nilai kalian. Sudah selesai ya? Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok mencantumkan link Canva atau yang sudah diupload di media sosial di LMS. Yang presentasi duluan, kelompok mana? Angkat tangan dulu. Ya, presentasi pertama, silakan maju ke depan. Yang lain memperhatikan sama memberikan respon ya, boleh mengapresiasi, boleh bertanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah bisa mendaftar BPJS Kesehatan via aplikasi Jagan Mobile tanpa harus ribet mengantri di kantor BPJS Kesehatan. Untuk cara-cara bisa dijelaskan oleh Nafisa. Caranya kita tinggal siapin data yang bakalan digunakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan? Singkat padat jelas. Udah jelas sih, keren. Terima kasih. Tangan dong. Oke, silakan ditutup, dipersilakan kelompok berikutnya. Siapa? Bu Feli evaluasi secara keseluruhan dari semuanya, komposisi strukturnya untuk pernyataan umum dan tahapan sudah benar. Judulnya sudah dikonstruksi ulang juga, bahkan dikembangkan dengan judul yang berbeda-beda kan ya masing-masing ini ya. Untuk nilai pengetahuan, tadi sudah kita alami bersama-sama ya, tadi waktu di Jamboard ini ya. Sehingga dari rubrik ini skor maksimal kan 20 per aspeknya dan skor maksimalnya adalah 100 sehingga semuanya saya katakan lolos. Kalau untuk Mas Fairuz ya, Mas Fairuz karena tadi terlambat, tahapan ini yang belum sehingga nanti bisa jadi ikut remedial dulu dengan Bu Feli. Kalau teman-temannya nanti bisa lanjut ke pengayaan menggunakan media yang lain untuk dikembangkan. Dari keterampilan ini diksinya juga sudah bagus, tapi ada beberapa diksi yang masih terselip kosakata tidak baku atau bahasa sehari-hari. Argumentasinya berani, semuanya berani tampil di depan umum, semuanya juga saling bekerjasama sehingga semuanya dapat skor maksimal. Untuk sikapnya sudah Bu Feli ambil tadi atas kemandirian, atas kejujuran, disiplin, kerjasama serta tanggung jawabnya. Nilainya sekian. Ya, kita refleksi untuk hari ini. Menurut kalian, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini bersama Bu Feli? Silahkan berargumen salah satu. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini itu belajar bagaimana cara menulis teks prosedur dengan benar, dengan struktur yang tepat, menggunakan material yang benar dan cara-cara yang dicantumkan dalam teks prosedur. Terima kasih. Satu lagi, apa kesan yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, Mbak? Mungkin waktu menggunakan Jamboard karena sama-sama meluangkan pemikirannya satu dan bisa membahas bareng-bareng. Akhir pembelajaran kita sudah cukup untuk hari ini dan alhamdulillah bermanfaat. Kalian sudah bisa meluluskan kompetensi tersebut. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau yang sudah lulus tadi bisa ikut pengayaan dengan media yang lain. Kalau untuk Mas Fauzi tadi ikut ke remedial karena Bu Feli harus secara pribadi belajar untuk mendampingi yang bersangkutan. Kita berdoa, siapa yang kali ini membantu Bu Feli untuk doa penutup? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Iya. alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih anak-anak kelas 11 untuk materi teks prosedur mengonstruksi. Dikatakan mayoritas lulus semua. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Bu Feli akhiri, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.